Seterusnya majlis menjemput pembentang kedua, iaitu Yang Berbahagia Kiai Nur Hidayat Muhammad, untuk menyampaikan pembentangan beliau yang bertajuk Pertembungan antara mazhab Imam Ahmad dan Salafi Wahhabi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group PRG, kemudian yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Sri Sendayan, yang saya hormati panel-panel kita, guru-guru kita. Yang pertama Ustadz Iqbal Zain Al-Jauhari, kemudian Syekh Dr. Aiman Al-Akiti dan Dr. Muhammad Yusri Mazlan hafizahumullah ta'ala. Kemudian yang saya hormati para asatidah, tuan-tuan, puan-puan yang dapat hadir di majelis ilmu yang mubarak ini, hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mujalasah, duduk di majelis ilmu, membincangkan ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang menambah pengetahuan kita, khasnya tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, meringkas waktu, pada kesempatan ini saya nak uraikan tentang pertembungan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sama ada dalam masalah akidah, amaliyah atau tasawuf, dengan kelompok yang sering mengaku sebagai pengikut salaf, yakni kelompok Salafi Wahabi. Sebelum saya menjelaskan tentang slide yang sudah disampaikan juga kepada para asatidah, para masyayikh yang hadir di sini, pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah bahwa ikhtilaf fil aqidah, perbezaan dalam akidah ini ada dua. Ini sebagai asas pemahaman kepada penjelasan yang hendak saya sampaikan nanti. Ikhtilaf dalam akidah itu ada dua. Yang pertama, ikhtilaf dalam usul, prinsip-prinsip akidah. Yang kedua adalah tentang ikhtilaf furu'il akidah, dalam furu' akidah, atau dengan perkataan lain ikhtilaf dalam juz'iyatul akidah. Ikhtilaf dalam usul dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah ikhtilaf dalam usuluddin, yakni prinsip-prinsip akidah Islam yang disepakati oleh seluruh aliran-aliran Islam, sama ada dia Ahlus Sunnah ataupun bukan Ahlus Sunnah. Itu akidah usuluddin yang disepakati oleh seluruh umat Islam, sama ada dia Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, untuk akidah yang peringkat atau sifatnya usuluddin disepakati oleh seluruh aliran Islam,
Siapapun yang ingkar maka dia jatuh dalam kekufuran. Contohnya misalkan di dalam aliran Syiah ada kelompok yang mengira bahwa malaikat Jibril alaihissalam ini silap menyampaikan wahyu nubuwah yang semestinya disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tapi diberikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah bercanggah dengan usuluddin, prinsip-prinsip di dalam agama. Kemudian usul akidah yang kedua adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Maknanya adalah prinsip-prinsip akidah yang disepakati oleh khusus kelompok ahli sunnah wal jamaah. Aliran-aliran ahli sunnah wal jamaah yang populer memang dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tetapi secara tahqiq mestinya boleh ditambahkan satu lagi, yaitu kelompok Athariyah atau Hanabilah. Sayangnya kelompok yang terakhir ini sering diklaim oleh sebagian umat Islam atau yang populer dengan Salafi Wahabi. Kadang-kadang mereka menyebut kami pengikut salaf, kadang-kadang mereka menyebut kami pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi banyak atau ramai ulama yang mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah ini salah satu taif. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Athariyah atau Hanabilah, wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Asy'ariyah, wa imamuhum Abul Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Maturidiyah, wa imamuhum Abu Mansur al-Maturidi. Cuman yang Athariyah Hanabilah ini memang sedikit ada syubhat. Maksud ada syubhat adalah ramai kelompok Salafi Wahabi yang mengaku-aku mereka adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilaf dalam furu' akidah atau juz'iyatul akidah. Ikhtilaf dalam furu' akidah atau juz'iyatul akidah ini tidak sampai menjatuhkan dalam bid'ah. Sama ada bid'ah mukaffirah yang boleh menjatuhkan pada kekufuran maupun bid'ah mufassiqah yang boleh menjatuhkan dalam kefasikan. Karena silap dalam akidah ini boleh jatuh pada kafir atau fasik. Kalau tadi saya sampaikan ada usul ahli sunnah wal jamaah, maka siapapun yang akidahnya bercanggah dengan usul ahli sunnah wal jamaah, yaitu usul-usul akidah, prinsip-prinsip akidah yang disepakati oleh Hanabilah Athariyah yang murni, yang asli, salah satu tokohnya adalah Mustafa Hamdu Ulayyan yang menulis kitab As-Sadah al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as salafiyah al-mu'asirah, ulama Azhari Mesir, Azhar Mesir. Beliau menulis tentang percanggahan perbezaan akidah maupun amaliyah maupun tasawuf antara Salafi Wahabi dengan Hanabilah atau Athariyah. Tuan-tuan mesti download kitab ini. Terjemahannya itu juga sudah ada dekat Indun. Perbezaan antara As-Sadah al-Hanabilah, ulama-ulama Hambali, dengan Salafi Wahabi, kitabnya tebal, download pun ada. Sama ada dalam urusan akidah ataupun urusan amaliyah atau urusan tasawuf. Kitabnya tebal sampai sebegini. Nah, silap di dalam furu'ul akidah sekali lagi ini tidak sampai menjatuhkan dalam bid'ah. Perbezaan antara Asy'ariyah maupun Maturidiyah ada. Perbezaan antara Athariyah dengan Asy'ariyah ada. Tetapi secara umum perbezaan mereka bukan dalam peringkat atau level usuluddin atau usul ahli sunnah wal jamaah. Perbezaan antara Asy'ariyah maupun Maturidiyah maupun Athariyah atau Hanabilah yang murni ini hanya dalam peringkat atau taraf furu'ul akidah atau juz'iyatul akidah yang tidak sampai mengeluarkan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Dan dalam buku yang sudah saya keluarkan, sudah saya tulis masa pandemi dan juga diterbitkan oleh ARG, saya sudah sampaikan beberapa nukilan daripada ulama yang menyampaikan bahwa ahlus sunnah memang salah satu taif, ada 3 kelompok, yaitu Athariyah, Hanabilah, yang kedua adalah Asy'ariyah, yang ketiga adalah Maturidiyah. Tetapi kelompok Salafi Wahabi mengatakan bahwa mengira Asy'ariyah dan Maturidiyah bagian dari keluarga besar Ahlussunnah, mereka klaim sebagai kebatilan, mereka dakwah sebagai kebatilan, mereka tak terima. Dan kalau tuan-tuan para asatidzah tanya kepada ulama-ulama Hambali, khasnya yang mereka duduk dekat Azhar Mesir, mereka akan mengatakan bahwa kelompok Salafi Wahabi bukan kelompok Athariyah atau Hanabilah. Bahkan kalau mau jujur, Salafi Wahabi yang selalunya mengklaim diri pengikut Syekh Ibnu Taimiyah pun kalau mau jujur,
Salafi Wahabi lagi teruk daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki makalah-makalah yang cantik dalam masalah tasawuf, walaupun ada tetap perbedaan dengan ulama-ulama sufi, tapi dia punya makalah-makalah yang cantik, yang baik. Tapi Salafi Wahabi hampir semuanya mensesatkan kelompok, mensesatkan tasawuf. Bahkan Ibnu Taimiyah pun masih mengiktiraf dan sangat menghormati tokoh-tokoh sufi besar masa salaf. Tapi Salafi Wahabi tidak ada yang menghormati tokoh-tokoh sufi, sama ada masa kholaf atau masa salaf. Boleh minta minum ini saya, maaf. Oke. Tuan-tuan yang berbahagia, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan menjelaskan, ini mohon maaf boleh dibantu ini. Saya ini. Oh, kenapa tak boleh dibuka? Oh. Oke, dah. Pertembungan antara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dengan Salafi Wahabi. Jadi kalau ulama-ulama sudah mengatakan bahwa Ahlussunnah adalah Athariyah Hanabilah yang murni, kemudian Asy'ariyah, yang ketiga adalah Maturidiyah, tiga ini tidak memasukkan Salafi Wahabi. Imam As-Safarini dan lain-lain ulama Hambali mutaakhirin pun mereka tidak mengiktiraf Salafi Wahabi di dalam masuk sebagai Athariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan nanti para asatidzah boleh baca kitab As-Sadah Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as Salafiyah Al-Mu'asirah. Di sana dijelaskan perbedaan pendapat antara Hanabilah mutaakhirin dengan ulama Salafi Wahabi. Kontranya macam mana nanti ada di dalam kitab itu. Oke, yang pertama adalah tajuk kita adalah tajuk akidah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 isu yang saya ulas di sini. Yang pertama adalah jisim dinafikan daripada Allah. Jisim ini sesuatu yang boleh terbagi-bagi atau terpecah-pecah, lawan daripada jauhar al-fard. Kemudian kalam Allah, kalam nafsi atau kalam bisaut. Ada apa kalam Allah bisautin atau macam mana? Kemudian sifat khobariyah termasuk mutasyabihat atau muhkamat. Sifat khobariyah, karena sifat Allah ada dua, ada sifat akliyah dan ada sifat khobariyah. Sifat akliyah sepakat itu sifat muhkamat, itu termasuk ayat atau hadis muhkamat, sehingga kita tidak boleh tafwid, juga tidak boleh takwil dalam masalah sifat-sifat akliyah. Tidak boleh kita takwil kudrat, iradat, ilmu hayat, tak boleh kita takwil, tak boleh kita tafwid. Kemudian yang kedua adalah sifat khobariyah. Nah, dalam sifat khobariyah manhaj kita, metode kita ada tafwid, ada takwil. Nah, apakah sifat khobariyah seperti yad, wajah, istiwa, nuzul dan lain-lain termasuk daripada mutasyabihat atau muhkam? Kemudian takwil dan tafwid dan takwil. Yang kelima, jisim dinafikan. Oh, ini sudah ada ya. Jisim dinafikan daripada Allah. Yang keenam, jahul. Oke. Jisim dinafikan daripada Allah. Begini, kita mesti faham perbezaan Ahlussunnah sama ada Asy'ariyah maupun Hanabilah dengan Salafi Wahabi. Ini dalam menetapkan sifat, ada menetapkan sifat, isbatus sifat, ada nafyus sifat, menafikan sifat daripada Allah. Ada dua, menetapkan sifat untuk Allah atau menafikan sifat daripada Allah. Ada dua masalah di sini. Menetapkan sifat bagi Allah ini sepakat menggunakan hujjah Al-Quran dan Al-Hadis. Quran dan hadis, dalil nakli, Quran dan hadis. Boleh juga ditetapkan dengan dalil akli, tetapi mesti juga ada dalil nakli. Dalam sifat khobariyah termasuk di dalamnya adalah sifat 20, itu adalah sifat akliyah. Sifat 20 memiliki dalil akli, logik, juga memiliki dalil nakli, Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini ramai orang yang benci sifat 20 tak paham. Dia hanya baca kitab Ummul Barahin saja, di mana kitab Ummul Barahin ini hanya menyampaikan dalil-dalil logik. Dia tak baca kitab-kitab yang lagi besar yang menjelaskan bahwa sifat 20 memiliki dalil nakli dan dalil akli. Karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah tanpa ada dalil nakli. Boleh ditetapkan dengan dalil akli seperti sifat akliyah, tetapi mesti disertai dengan dalil nakli. Makanya kalau dalam kitab-kitab yang menjelaskan sifat 20 dan agak sedikit besar aja lah, pasti dalil naklinya seperti ini, dalil aklinya seperti disebutkan semuanya. Nah, kalau yang dibaca hanya kitab Ummul Barahin saja, ya dikira tak ada hadis, tak ada Quran, karena yang disampaikan di sana cuma dalil akli. Selain daripada itu, ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang tak percaya Al-Quran, orang-orang yang tak percaya Al-Hadis, kita tak guna apa? Allah ini bukan hanya Tuhannya umat Islam. Allah ini Tuhannya umat Islam dan
yang bukan Islam. Orang kafir juga mestinya bertuhan kepada Allah. Kebetulan yang mengiktiraf, mengakui, meyakini hanya umat Islam. Nah, ketika umat Islam tidak menyampaikan tentang Tuhan Allah, sementara mereka tidak percaya dengan Al-Quran dan Al-Hadis, apakah kita akan berdalil dengan qaul Allah? Apakah kita akan berhujjah dengan qaul Nabi? Tentu tidak. Tetapi memerlukan dalil logik. Makanya sifat 20 yang merupakan sifat akliyah memiliki dua dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Logik dan nakli Quran Hadis. Oke. Nah, dalam menafikan sifat-sifat dari Allah, ini juga mesti menggunakan dalil. Kalau menetapkan mesti pakai dalil, menafikan sifat dari Allah ini juga mesti pakai dalil. Cuma ini ada Salafi juga sepakat dalam masalah ini, Ahlus Sunnah juga sepakat dalam masalah ini. Cuman ada yang tidak bersepakat. Ahlus Sunnah sama ada Salaf maupun Khalaf menafikan sifat-sifat yang tak patut bagi Allah, seperti jauhar, jisim, jihah dan lain-lain daripada Allah, walaupun tidak ada dalil secara khusus karena mencukupkan diri dengan dalil-dalil qat'i yang umum seperti laisa kamitslihi syai' atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, kalau kita baca akidah ulama salaf, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwa Allah bersih daripada jisim. Tidak boleh kita isbatkan jisim kepada Allah, walaupun tidak ada nas secara khusus daripada Al-Quran maupun Al-Hadis yang mengatakan Allah bukan jisim. Tapi Imam Ahmad, ulama-ulama salaf semua menafikan jisim, arad, jauhar dan lain daripada Allah. Kenapa mereka menafikan padahal tidak ada dalilnya? Karena mereka mencukupkan diri dengan dalil-dalil umum, yaitu apa? Laisa kamitsli syai', misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad dan lain-lain. Kenyataannya seperti itu. Tapi Salafi Wahabi tidak mengiktiraf akidah ini. Mereka cakap tak boleh kita menafikan jisim daripada Allah, tak boleh kata mereka seperti itu. Panjang ini kalau disampaikan, tapi karena ini masa ya, hanya 45 menit. Nah, jisim dinafikan dari Allah ini adalah i'tiqad Al-Imam Ahmad, karangan Imam At-Tamimi, Abdul Fadl At-Tamimi, kawan rapat Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Ini ulama Hambali kawan rapat dengan Imam Al-Baqillani, ulama Asy'ariyah, kawan belajar, kawan tidur. Tetapi tuan-tuan perlu tahu, kitab Al-I'tiqad Al-Imam Ahmad ini pun ditolak oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini bukan ditolak kitabnya, tapi ulasan-ulasan, nukilan-nukilan dari Imam At-Tamimi dalam kitab Al-I'tiqad Al-Imam Ahmad ini dikira tidak valid, dikira tidak sihah, dikira tidak betul. Nah ini tuan-tuan boleh bayangkan sendiri, kitab Hambali sendiri ditolak oleh Syekh Ibnu Taimiyah, padahal kitab ini menjelaskan akidah Imam Ahmad. Nah, karena Ibnu Taimiyah menolak, Salafi Wahabi yang mesti menolak. Karena Salafi Wahabi ini adalah pengikut Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi sini dalam I'tiqad Al-Imam Ahmad dijelaskan bahwa innalillahi ta'ala yadain wa huma sifatun lahu fi dzatihi laisata bijarihatain. Bukan anggota badan, wa laisata bimurakkabatain, wala jism wala min jinsil atsam. Selebihnya boleh dibaca sendiri. Imam Ahmad menafikan jisim, jarihah daripada Allah, walaupun tidak ada nas khusus yang menjelaskan bahwa Allah bukan jisim, karena ulama-ulama salaf mencukupkan diri dengan dalil-dalil umum yang qat'i, dan Salafi Wahabi tidak menerima. Ini sudah berbeda antara Salafi dengan ulama salaf, bahkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sudah berbeda. Salafi Wahabi tidak menafikan jisim, kata dia tak menafikan, dia tak isbatkan, katanya seperti itu. Tapi ini sudah berbeda dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad jelas menafikan jisim, walaupun tidak ada dalilnya secara khas. Panjang sekali kalau ini dibahas. Oke, kalam Allah bisaut. Kita mesti menerima bahwa memang mazhab Hambali sebagian atau majoriti ulama mazhab Hambali ini menetapkan kalam Allah bisaut, tidak kalam nafsi, tidak kalam nafsi. Ini kita terima, tapi perlu penjelasan. Termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau pada awal-awal kitab dengan akhir-akhir kitab ada perbedaan pendapat. Awal-awal kitab beliau menolak kalam bisaut, tapi akhir kitab juzuk ke-13 beliau menetapkan kalam Allah bisaut karena mengira hadisnya adalah sahih. Nah, di sini ada perbedaan. Ulama Asy'ariyah mengakui bahwa hadis-hadis tentang kalamullah bisaut itu semua adalah lemah, dhaif. Kalau dhaif berarti tidak boleh dibuat hujjah dalam masalah apa? Akidah. Tapi ulama Hanabilah mengatakan bahwa hadis-hadis kalam bisaut ini sahih. Jadi betul kalamullah bisaut. Cuman masalahnya di sini ada perbedaan antara Salafi dan ulama dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini saya baca dulu ya.
Ini nukilan daripada Abul Fadl At-Tamimi, ulama Hambali, kawan rapat Imam Al-Baqillani dalam kitab I'tiqad Imam Ahmad, menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata, innal Qur'an kaifa tusrifa ghairu makhluk wa anna Allah Ta'ala takallama bis-saut wal harf. Oke, maknanya apa? Ini berikutnya, ini ucapan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menjelaskan gini, wa idza sabata dzikrus saut bi hadhil ahadits as-sahihah. Ini pendapat kedua. Beliau sebelumnya melemahkan hadis kalam pakai saut, pakai suara. Tapi pada juzuk yang terakhir beliau mensahihkan. Wajaba al-imanu bi, wajib iman. Beliau dalam hal ini ada kesamaan dengan Hanabilah. Tapi selanjutnya summa immat tafwid wa immat ta'wil. Nah, sama kan dengan Ahlussunnah? Walaupun menetapkan kalamuh bisautin, tetapi tetap kembali kepada tafwid makna, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa immat ta'wil atau ta'wil. Makanya Asy'ariyah mengira hadis-hadis kalam bisaut semua lemah, tidak boleh dibuat hujah. Kalaupun itu sahih, maka wajib tafwid atau ta'wil. Ini Asy'ariyah, dan ini yang tidak dipahami oleh mereka. Bahkan ulama-ulama pun mengatakan yang sebenar khilaf antara Hanabilah dengan Asy'ariyah ini bukan khilaf hakiki, karena ulama Hanabilah pun akhirnya juga tafwid atau ta'wil walaupun menetapkan kalam bisaut. Kalau sudah kembali kepada tafwid dan ta'wil, maknanya sudah ada persamaan dengan Asy'ariyah. Yang satu, Asy'ariyah meyakini hadis-hadis kalam bisaut ini lemah, sementara Hanabilah meyakini kalamuh bisaut ini sahih. Tetapi Hanabilah kembali kepada tafwid dan ta'wil, sementara tafwid dan ta'wil ini ditolak oleh Salafi Wahabi. Sudah ada perbedaan. Kalau kita mau tahqiq ya begitu. Dan insya Allah saya punya data banyak lah dalam masalah ini. Jadi saya tidak sembarangan, ada data banyak. Saya juga baca kitab-kitab mereka. Oke. Kemudian kalam, sifat kalam, apakah sifat zat atau tak? Sifat kalam, sifat zat atau tidak? Ini nukilan daripada Imam Abul Fadl At-Tamimi. Dia mengatakan, dan ini menyelisih Wahabi juga. Innalillahi azza wa jalla kalaman huwa bihi mutakallim wa dzalika sifatun lahu fi dzatihi. Sifat zat. Sifat zat kalam itu. Tapi apa cakap Wahabi? Ini ulama salaf Wahabi. Wa kadzalikal kalam yatakallamu idza syaa wa kaifa syaa mata syaa subhanahu wa ta'ala wal kalam minas sifat adzatiyah al-fi'liyah fa huwa qadimun nau' hadisul ahad. Ini sudah berbeza dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah meyakini adanya qadimun nau' hadisul ahad. Ini adalah akidahnya Ibnu Taimiyah. Tidak pernah dikatakan oleh ulama-ulama Hambali sebelum munculnya Ibnu Taimiyah. Tetapi akidah Ibnu Taimiyah ini memang disokong 100% lah oleh siapa? Kelompok Salafi Wahabi. Dia tak terima kalam-kalam Hanabilah. Dia yang terima adalah kalam-kalam Ibnu Taimiyah. Itu Salafi Wahabi. Oke. Jadi sudah ada perbedaan. Kemudian sifat khobariyah, yaduwah, wajuwah, istiwa, nuzul, usbud dan lain-lain, apakah termasuk mutasyabihat atau muhkamat? Perbezaannya, kalau sifat akliyah, di antara sifat akliyah adalah sifat 20. Ini sepakat insya Allah termasuk sifat muhkamat, sehingga tidak boleh tafwid, tidak boleh takwil, tidak boleh tafwid, tidak boleh takwil dalam sifat akliyah, karena cocok dengan logik, zahirnya cocok dengan logik, tidak boleh ada tafwid, tidak boleh ada takwil. Tetapi untuk sifat khobariyah, kita punya manhaj, ya, kita punya manhaj Ahlussunnah, salaf maupun khalaf, immat tafwid wa immat takwil. Nah, Salafi Wahabi meyakini bahwa sifat khobariyah adalah termasuk muhkamat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah banyak sekali nukilan sifat khobariyah adalah mutasyabihat. Ini sudah ada perbedaan. Ahlussunnah kita, Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah termasuknya, Athariyah, sifat khobariyah, yaduwah, wajuwah, nuzul, istiwa dan lain-lain, itu sifat termasuk sifat khobariyah dan termasuk sifat mutasyabihat. Sementara Salafi Wahabi, sifat khobariyah tidak dikira sebagai sifat mutasyabihat, tetapi dikira sebagai sifat muhkamat. Sudah berbeza. Makanya kalau kita sering gaduh, ya wajar, prinsip akidahnya sudah berbeza, asas akidahnya sudah berbeza. Tapi mereka pernah saya tanya, nukilkan satu saja ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa sifat khobariyah adalah muhkamat. Mereka katakan boleh, nukilkan. Nukilkan satu saja pendapat ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa sifat khobariyah adalah muhkamat. Tidak akan pernah boleh dapatkan nukilan. Yang ada justru nukilan-nukilan sifat khobariyah adalah sifat mutasyabihat. Ini sudah ada perbezaan. Oke, nah ini Ustadz Dr. Soleh Fauzan ini inna ayatis sifat inda salafil ummah. Ini hanya klaim. Dia mengatakan inda salaf, inda salaf, inda salaf. Salaf maksudnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah cakap ini salaf, Wahabi akan cakap ini salaf. Walaupun ternyata salaf berbeza dengan mereka.
Ya kan? Nah, inna ayatis sifat inda salafil ummah wa immatiyah minal muhkam. Bukan mutasyabihat. Walam yakul innaha minal mutasyabih illa ba'dal mutaakhirin alladzina la yuhtajju biqaulihim wa la yu'tabaru bi khilafihim. Ini sudah berbeza. Oke. Ini pendapat Ibnu Qudamah untuk menolak klaim-klaim Wahabi tadi. Wa yalzamu min hadza ay yakuna al mutasyabih wa ma yata'allaqu bi sifatillahi ta'ala wa ma asbahahu. Beza. Dan insya Allah masih banyak lah nukilan, ini saya nukilkan sedikit-sedikit saja. Oke, ini Mur'i Al-Karmi Al-Hambali termasuk Hambali Mutakhirin. Ini juga mengatakan bahwa istiwa, nuzul dan lain-lain adalah sifat sifat mutasyabihat. Nanti boleh baca sendiri ya, karena mengingat masa, mohon maaf. Oke, sekarang tafwid makna, bukan kaifiyah. Wahabi juga tafwid. Ahlussunnah tafwid. Bezanya Ahlussunnah tafwid makna. Ahlussunnah tafwid maknanya kita serahkan kepada Allah. Tapi Wahabi bukan tafwid makna, tapi tafwid kaifiyah. Ini panjang kalau diulas masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa madhab Hambali tafwid makna al-murad yang dikehendaki dari sifat mutasyabihat. Dan ini sama dengan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Ini ucapan Ibnu Qudamah. Wa ma ushkila min tilkal ayat wal ahadits wajaba itsbatuhu lafdhan. Kita imani lafadznya, ya kita imani, wajah kita imani, nuzul kita imani, istiwa kita imani. Nah, ini Salafi sering memfitnah kepada Asy'ariyah. Salafi mengatakan, ini Asy'ariyah menafikan istiwa Allah, menafikan sifat ulu Allah, mereka Mu'attilah. Ini dusta dan fitnah. Mereka sering sekali seperti itu. Asy'ariyah, Maturidiyah maupun Hanabilah tidak pernah menafikan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Mereka mengimani. Hanya mereka tafwid atau takwil. Ya, wajaba isbatul lafdhan wa taraka at-ta'arrud li maknahu. Jangan disinggung maknanya. Wa turaddu ilmuhu ila qailihi. Ilmu atau makna yang dikehendaki serahkan kepada yang mengucapkan. Yang mengucapkan adalah Allah dan Rasulnya. Wa naj'alu uhdatahu ala nakiri, dan tanggung jawab ada pada yang meriwayatkan. Ini Hambali sama dengan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Tafwid makna, menyerahkan makna yang dikehendaki kepada Allah, bukan tafwid kaifiyah. Oke, ini panjang ya sebenarnya. Oke, tafwid makna lagi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ulama Hambali, lihada ittafaqas salaf as-salih ala imrari hadhihi nusus kama ja'at min ghairi ziyadatin. Tanpa tambahan, tapi Wahabi sering istawa bidatihi, nuzul bidatihi. Mereka tambah-tambah sifatnya Allah. Mereka berbeza dengan Hanabilah. Wala naksin, dan tidak dikurangi. Wa ma uskila fahmu minha, yang muskil mutasyabihat. Wa qasra al-aqlu an idrakihi, dan akal tak mampu untuk memahaminya. Wukila ila alimihi, serahkan kepada yang tahu, yakni Allah dan Rasulnya. Ini Hanabilah, berbeza dengan Salafi Wahabi. Oke. Kemudian lagi Imam Abdul Razak Ar-Ras'ani Al-Hambali juga takwil, juga tafwid. Wa qaidatu madhhabi imamina Ahmad bin Hanbal fi hadzal bab ittiba'us salaf as-salih fama ta'awwaluhu ta'awwalna. Kalau ulama salaf saleh mentakwil, kita takwil. Ini Hambali. Kalau ulama salaf mentakwil sifat khobariyah, kita takwil juga, ikuti. Wa ma sakatu anhu sakatna anhu. Kalau mereka diam, kita diam. Tak payah untuk ditakwil. Mufawwidina ilmahu ila qailihi. Serahkan maknanya kepada yang mengucapkan, yakni Allah dan Rasulnya. Ini sudah berbeda dengan akidahnya Salafi Wahabi. Sekarang takwil sifat. Takwil sifat ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi. Tapi Wahabi pun cakap, Imam Al-Baihaqi ini tidak muktamad, tidak sikoh nukilannya. Jadi saya ada kitabnya Fauzan, itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil Hadis dalam masalah sifat Allah nukilannya tidak boleh diiktimad. Mereka tidak sikoh dalam masalah takwil. Orang asam atau orang apa ini? Kemudian Imam Al-Baihaqi pun dicakap tidak sikoh dalam nukilannya dalam masalah sifat Allah. Imam Al-Khattabi pun tidak sikoh dalam nukilannya. Cakap ulama Salafi Wahabi. Padahal ini walhal Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidz Al-Baihaqi yang menulis kitab apa Al-Bidayah wan Nihayah. Oh, ini dari Ibnu Katsir ya. Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dinukilkan takwilannya Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya apa? Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah mentakwil sifat. Waja'a rabbuka innama ya'ti qudratuhu. Ini takwilnya siapa? Takwilnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti boleh dibaca sendirilah. Maknanya apa? Ringkasnya Imam Ahmad pun pernah mentakwil. Ini juga dalam kitab Ar-Rad ala Zanadiqah. Wa innama makna qaulillahi jalla tanahu wa fis samawati wa fil ard yaqulu huwa ilahun. Ilahu man fis sama wa ilahu man fil ard. Ini juga takwil Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali juga menyatakan bahwa Imam Ahmad juga mentakwil dari Nihayatul Muhtadiin. Tak payah bisa baca, sekarang Jihah Ulu.
Allah apakah di atas? Mohon maaf, saya minum dulu. Ini pendapat ulama Salafi Wahabi dalam Ad-Difa' anil hadisil jariyah, mengatakan gini, wa hadza sharihun fi isbatil ulu al-hissi. Jadi Wahabi menetapkan bahwa tinggi Allah adalah tinggi secara hissi, tinggi secara fisik. Oleh karena itu mereka mengatakan orang yang berada di atas gunung lebih berhampiran kepada Allah daripada yang di bawah gunung. Orang yang berada di atas menara masjid lebih berhampiran kepada Allah daripada yang di bawah masjid. Orang yang berada di atas langit ketujuh lebih berhampiran kepada Allah daripada yang berada di langit pertama. Ini sudah menetapkan jihad hissiyah, tinggi secara fisik, ada masafah, ada jarak. Dan kenyataannya memang ulama salafi seperti itu. Oke, nah sekarang macam mana pendapat Imam Ahmad bin Hambal? Kalau nak tahu sudah ada bukunya, ini hanya saya nukil sedikit saja. Wa kana Ahmad la yaqulu bil jihad lil bari. Imam Ahmad tidak pernah menetapkan jihad bagi Allah. Boleh tanya, pernah ada tak dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menyatakan bahwa Allah fi jihad? Tak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah dalam jihad, berarti dia menetapkan sifat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa mashtahara baina jahalatil mangsubina ila hadzal imam al-a'zam al-mujtahid min annahu qailun bi syai'in min al-jihad aw nahwiha faqidhun wa butanun wa iftira'un alaih. Yang masyhur orang-orang bodoh yang menisbatkan kepada Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad mengatakan Allah dalam jihad, dalam arah atas, maka itu adalah dusta, fitnah yang dibuat-buat. Oke, jalan tengah. Ini nanti baca sendiri ya, yang jalan tengah. Maknanya begini, mengatakan Allah ada, misalkan Allah ada di atas, asal tidak mengatakan Allah dalam masafa begini, ini masih tanzih. Maknanya begitu. Ya, boleh dibaca sendiri ya, boleh dibaca. Itu ucapan nukilan daripada kitab Ithaful Kainat karangan Imam Mahmud Khattab As-Subki, ulama mutakhirin, ulama Azhar ini. Jadi ada jalan tengah lah maksudnya. Tapi dalam buku saja saya tulis, apakah Salafi Wahabi menerima solusi ini? Yakni diperbolehkan mengatakan Allah ada di atas, tapi jangan menetapkan sifat-sifat atau menetapkan Allah di atas, tapi jangan menetapkan sifat-sifat jisim bagi Allah. Ya kan? Wa amal qailuna bi anna Allah fi jihati fawq fa in kana muradum annahu yasihu ayyusafa bi kauni fi jihatil fawq li anna sya'ra warada bi taksisiha walidha yutawajjahu ilaihi fi du'a kama khassasa, dan seterusnya. Jadi masih ada solusi. Tapi saya yakin Salafi tidak akan menerima jalan tengah ini. Ya, tidak akan pernah menerima. Tapi tuan-tuan boleh bacalah itu. Oke, sekarang yang amaliyah. Yang akidah saya cukupkan, sekarang yang tajuk amaliyah. Ada taklid madhab, tawasul dan tabarruk, tamimah, jimat orang Indon sebut, istighatsah, azimat dan ta'wiz, zikir selepas sholat, membaca Al-Quran di kuburan, menghadiahkan pahala kepada mayit. Oke, pertama taklid madhab. Ini nukilan daripada Imam Ibnu Abi Ya'la Al-Farraq ala Tabaqat Hambali. Imam Ahmad mengatakan, man zama annahu la yara at-taqlid wa la yuqallidu dinahu ahadan fa huwa qawlu fasikin inda Allahi wa rasulih. Sesiapa yang menyangka bahwa dirinya tidak bertaklid, dalam agama tidak bertaklid, maka ini ucapan orang yang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taklid itu ada dua, ada taklid dalam akidah, ada taklid dalam fikah. Taklid dalam madhab, taklid dalam akidah, ulama bersepakat sesat. Tapi taklid dalam furuk fikih atau masalah fikah, bagi yang bukan mujtahid, wajib hukumnya bertaklid. Dan ini sokongan daripada Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, idza kana inda rajul, apabila seseorang memiliki kitab karangan yang banyak, di sana ada ucapan Rasul, sabda Rasul, ikhtilaf sahabat dan tabi'in, maka dia tidak boleh mengamalkan di dalamnya sesuka hati dia sampai dia mampu, dia bertanya kepada ulama ahli ilmu, mana yang boleh aku ambil, mana yang boleh tak aku ambil. Satu contoh yang nyata adalah Imam Abdullah bin Wahab. Imam Abdullah bin Wahab ini mujtahid, termasuk rijal Sahih Bukhari. Beliau ahli hadis, tapi beliau mengatakan bahwa andai bukan karena Imam Malik, andai bukan karena Imam Lev, aku sudah tersesat. Karena hadis ini sangat banyak dan aku tidak tahu kenapa yang ini dan yang berbeda. Bertanya kepada Imam Malik, bertanya kepada pakar hadis pun yang kullu namun fil fiqh, ahli hadis yang tidak memiliki imam dalam fikih, dia boleh sesatkan. Ini yang berbicara ulama salaf. Oke, tabarruk. Dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal ya, disebutkan bahwa Imam Ahmad ditanya soal tu'an rajul yang laki-laki yang mengusap mimbar Nabi. Tabarruk dengan mengusap mimbar Nabi, mencium mimbar Nabi, dan orang-orang pun melakukan seperti itu. Apakah tujuannya adalah takarrub kepada Allah? Apakah yang demikian sesat? Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bidzalik, tak masalah.
Bukan soal, maknanya boleh tabaruk. Kemudian ini ucapan Abdullah bin Ahmad, putra dari Imam Ahmad bin Hambal, yang menyatakan bahwa Imam Ahmad pun pernah bertabaruk dengan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Ahmad pernah tabaruk dengan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tawasul. Ini nukilan daripada Ibnu Taimiyah bahwa Imam Ahmad pun membolehkan tawasul. Walidzalika qala Ahmad fi mansakihi alladzi katabahu lil Marwazi sahibihi innahu yutawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Oke, ini Imam Ahmad pun boleh tawasul, menyatakan harus atau boleh tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamimah, jimat. Ini masih ucapan putra dari Imam Ahmad yaitu Abdullah, ra'aitu abi, aku melihat bapakku yaktubu at-ta'awidz, menulis pelindungan, jimat-jimat pelindungan untuk tabaruk ini, wayak tubul ma'ah dan seterusnya. Ya, maknanya Imam Ahmad pun menulis tamimah untuk perlindungan itu diperbolehkan. Tujuannya adalah tabaruk dengan kalamullah dan doa-doa nabawi. Kemudian masih tamimah, ini Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau menyatakan qala Ahmad waqad suila anit tamaim, tamimah tu'alliqa ba'da nuzul balak qala arju alla yakuna bi ba'sun. Tak masalah, kata Imam Ahmad. Oke, zikir keras selepas salat. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fil Jami' al-Kabir, zahiru kalami Ahmad, zahir daripada ucapan Imam Ahmad, annahu yusannu lil imam al-jahru bidzikri wa du'a aqibas sholawat. Sunnah bagi imam membaca keras zikir dan doa selepas salat, bihaitsu yusmi'u al-ma'mum, sekira makmumnya mendengar, wala yazidu ala dzalik, tapi jangan terlalu keras. Maknanya keras boleh, tapi jangan sampai melampau. Ini kata ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian istighotsah ini populer sekali riwayat dari beliau. Imam Ahmad bin Hambal pernah haji sebanyak berapa? Di sini 5 kali ya. Haji 5 kali berjalan kaki tapi pernah tersesat. Dan kemudian beliau beristighotsah, ya ibadallah dulluna ala thariq, wahai hamba-hamba Allah. Hamba Allah ini ada malaikat, ada jin dan seterusnya. Hamba-hamba Allah ini bukan manusia. Tunjukkan aku jalan. Nah, ini kalau menurut Salafi Wahabi pasti sudah dicakap musyrik ini. Imam Ahmad sudah musyrik karena minta bantuan kepada selain Allah. Oke. Kemudian membaca Al-Qur'an di kuburan. Ini Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kanat al-ansar idza mata al-mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Nah, ini sahabat Ansar ketika ada daripada mereka yang meninggal, maka mereka membaca Al-Qur'an di kuburan mayit yang sudah meninggal. Membaca Al-Qur'an di kuburan, ya. Ini ringkasnya begini, Imam Ahmad ini pernah mendakwa bid'ah lelaki buta yang membaca Al-Qur'an di kuburan. Tetapi selepas Imam Ahmad dibagi tahu riwayat sahabat yang berwasiat supaya dibacakan Al-Qur'an di arah kepala beliau ketika meninggal, kemudian Imam Ahmad mencabut pendapatnya. Yang semula menyatakan bid'ah membaca Al-Qur'an di kuburan, beliau menjadi penganjur. Sila. Imam Ahmad ini ulama yang insaf. Ulama yang insaf jujur. Karena al-insaf min barokatil ilmi. Insaf itu adalah tanda berkahnya ilmu. Jadi kalau ada yang suka mentahrif kitab, memfitnah ulama, itu bukan tanda-tanda berkahnya ilmu. Karena apa? Al-insaf berselaku jujur min adabil ilmi wa barokatihi, yaitu termasuk adab ilmu dan berkahnya ilmu. Kalau sudah tidak jujur menyatakan data, maka ilmunya tidak akan barokah. Menghadiahkan pahala kepada mayit, ini ucapan Imam Ahmad lagi, idza qaltum al-maqabir faqra'u bi fatihil kitab wal mu'awwidatan wa qul wahad waj'alu dzalika li ahli maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Hadiahkan kepada ahli kubur, karena hadiah itu sampai kepada mayit. Ini masih menghadiahkan mayit, boleh dibaca sendiri. Nah, sekarang tajuk yang terakhir adalah tasawuf. Masih ada bahasa ini? Loh. Atau dicukupkan ini? Udahlah, saya ringkas saja. Tajuk tasawuf ini ucapan Imam Ahmad bin Hambal tentang tasawuf, la a'lamu aqwaman afdalu minhum faqila lahu innahum yastami'una wa yatawajjaduna qala da'uhum yafrahuna ma wasa'atan. Ini pujian Imam Ahmad bin Hambal kepada sufi-sufi salaf. Oke. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kepada putranya untuk duduk bersama sufi. Ya waladi alaika bimujalasati haula'i. Selepas beliau bertemu dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi. Jadi semula beliau melarang jangan kumpul sama sufi. Tapi selepas Imam Ahmad berjumpa dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi, beliau berkata kepada anaknya, kumpul kau bersama para sufi. Alaika bimujalasati haula'il qaum. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini menyatakan bahwa Ma'ruf Al-Karhi minal abdal, termasuk wali badal. Bahkan kata Imam Mustafa Hamdi Ulayan dalam kitab Asad Al-Hanabilah, Ma'ruf Al-Karhi ini guru suluknya Imam Ahmad bin Hambal. Ada dalam kitab itu. Ma'ruf Al-Karhi adalah guru suluk daripada Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan dikira sebagai wali abdal.
Nah, kalau Salafi Wahabi kan tak percaya dengan wali abdal, wali autad, qutbul ghaus dan lain-lain. Ulama Hambali bertarekat sufi. Nah, ini kisah Imam Ibnu Qudamah dan Abdul Ghani yang ambil khirqah atau bertasawuf atau bertarekat di hadapan Syekhul Islam Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi beliau hanya menjumpai selama 50 hari saja. Jadi Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali dan Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Hambali bertarekat, bertasawuf di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan masih banyak data, tapi ini cukup. Insya Allah ini sudah cukup untuk bagi kita untuk menyatakan atau memaklumi bahwa ada perbezaan akidah, ada perbezaan amaliyah, ada perbezaan tasawuf antara madhab Imam Ahmad bin Hanbal dengan Salafi Wahabi. Demikian saja daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.